Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمinin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendaknya, inayahnya, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melakukan salat berjamaah serta menuntut ilmu. Di balik ilmu yang kita tuntut terdapat kebaikan yang sangat banyak. Bahkan jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan yang Allah janjikan. Kebahagiaan yang selama ini kita ingin dapatkan. Karena ketika seseorang menuntut ilmu dan ilmunya bermanfaat untuk dirinya, maka ilmu tersebut akan menambah keimanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebahagiaan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin, dari laki-laki, au untha, atau perempuan atau wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan mereka beriman. Dan perlu diketahui, amal saleh tidak akan pernah tercapai dengan baik tanpa adanya ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmunya tersebut, itu yang disebut dengan amal saleh. Allah menjanjikan apa? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan buat hidupnya menjadi hidup yang baik, hidup yang bahagia di dunianya, kemudian di akhiratnya, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balas pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik lagi dari apa yang mereka amalkan. Artinya, apa yang kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak sebanding sama balasannya. Balasan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada nilai amal kita sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang yang disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah janjikan itu. Di dalam tafsir Muyassar, ulama mengatakan, ya, yang disebut dengan hayatan thayyibah, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka dalam hidup mereka diberikan 3 hal. Yang pertama adalah keridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah qanaah, Allah berikan hatinya merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka.
Dan yang ketiga, Allah bimbing mereka pada hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka dapat melakukan ketaatan. Ini dunianya. Kalau akhirat jelas Allah berikan pahala balasan yang lebih dari amal mereka. Gak ada balasan yang lebih besar kecuali surga. Kita bicara dunia, ya, karena subhanallah ternyata ada kebahagiaan yang palsu. Kita bahas dulu bahagia yang nyata, baru kita akan bahas tentang kebahagiaan yang palsu itu apa. Ya, kebahagiaan yang Allah janjikan yang pertama adalah ridho dengan ketetapan Allah. Ketetapannya apa? Takdir. Subhanallah, banyak sekarang ini seseorang semakin ngeluh dengan takdir. Mereka mengeluh dengan segala hal. Mereka mencerca takdir tersebut, mengatakan kenapa kita kok gini, kok begitu. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah takdir. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Semua yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lebih gamblang lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Saking Allah maha taunya, sampai Allah tahu bagaimana dan apa yang akan kita lakukan. Ya, dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang manusia banyak terjebak dengan subhat yang luar biasa. Mengatakan kalau gitu Ustaz, saya maksiat sudah takdirkan dong. Ya ikhwah, jangan pernah mengatakan hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pilihan dalam hidup. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang Allah telah sempurnakan. Apa yang Allah telah sempurnakan, setiap jiwa Allah telah ajarkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ajarkan kepada setiap jiwa sisi baik sama sisi buruk. Semua adil. Setiap manusia memiliki sisi baik sama sisi buruk. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka menjaga dirinya untuk dalam posisi baik. Karena Allah mengatakan setelahnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntung, subhanallah. Lihat kata-katanya, diawali kata-kata qad aflaha. Telah beruntung. Siapa mereka yang mensucikan jiwanya? Kata-kata beruntung di sini menunjukkan bukan dari diri kita, tapi merupakan anugerah. Berarti kalau kita mau jadi orang yang baik, kita kembali sama Allah. Kita dikasih pilihan. Namun orang-orang yang enggan kembali kepada Allah, mereka yang dominan buruknya. Sedangkan Allah mengancam, waqad khaba man dassaha. Sungguh merugi, hancur orang yang merusak jiwanya sendiri. Siapa yang salah di sini? Manusia. Kita dikasih pilihan. Kalau kita mau jadi orang yang baik, maka kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan keberuntungan tersebut. Namun ketika kita mengabaikan semua itu, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Maka jangan pernah kemudian kita mengatakan bahwa sesungguhnya apa? Kalau saya bermaksiat berarti sudah ditakdirkan dan menyalahkan Allah. Lah, Allah sudah berikan setiap jiwa pilihannya masing-masing. Mereka memilih mau jadi orang baik, ada jalannya. Ketika mereka mengabaikan kebaikan, mereka akan jatuh kepada keburukan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan, ya, Allah ciptakan apa? Pena. Ya, Allah berfirman apa? Nun wal qalami wa ma yasturun.
Allah bersumpah demi pena dan apa yang telah dituliskan. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir semua yang akan terjadi sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jangan cerita diciptakan manusia, jauh berarti sebelum itu 50.000 tahun. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Albani, dikatakan inna awwalu ma khalaqallahul qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena tersebut faqala aktub, kemudian Allah mengatakan kepada pena tulis. Kemudian pena bertanya faqala ma aktub, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Maka kemudian setelah itu Allah mengatakan uktubul qadar ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Kata Allah, tulis semua yang akan terjadi dan sampai selamanya. Maka pena pun menulis semua yang akan terjadi. Pertanyaannya, pena menulis dari mana? Allah yang mengajari semua itu. Bahkan malaikat mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak tahu kalau Engkau enggak ngajari. Jadi jelas bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir tersebut. Akan tetapi Allah berikan kepada setiap jiwa. Kalau kita cerdas, maka kita berusaha memperbaiki diri dan bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah berdoa. Kata Rasulullah apa? Wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Kalau kita mau dapat yang baik, kata Rasulullah apa? Ya Allah, jangan sandarkan aku pada diriku sendiri sekejap mata pun, sesaat pun, tanpa pertolonganmu. Rasulullah berdoa dengan doa itu. Artinya apa? Rasulullah gak kepingin menyandar kepada dirinya kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan seseorang bisa lurus. Rasulullah ngajarin sama kita, lalu kita kemudian berusaha memikirkan, menurut saya ini sesuatu hal yang menghancurkan kita pelan-pelan. Kita berusaha menjauhi petunjuk, kemudian tanya kepada diri kita masing-masing. Yang terkadang kita mudah untuk belok, sampai Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu mengajarkan kepada kejelekan, sampai Allah katakan apa? Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati sama Allah. Berarti mereka yang baik, mereka yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menerima takdir? Prosesnya gimana? Sehingga kita bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan tadi. Jadi orang yang baik tadi. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan hadis ini, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dikatakan la yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Perhatikan, tidaklah seorang hamba beriman sampai mereka beriman dengan takdirnya, yang apa yang Allah dikehendaki kepadanya, yang baik sama yang buruk. Jangan hanya milih yang baik toh, yang buruk dihindari. Mereka yakin semua yang ditakdirkan Allah yang terbaik. Ini prosesnya. Apa yang mereka pikirkan? Hatta bi'ilm anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Mereka yakin apa yang Allah kehendaki nggak bakal meleset. Jelas? Apa yang Allah kehendaki kepada dirinya nggak bakal meleset. Kemudian wa an ma akhta'ahu lam yakun liyusibah.
Dan apa yang Allah tidak kehendaki nggak bakal terjadi pada dirinya. Berarti ketika kehidupan mudah atau susah, mereka yakin semua kehendak Allah dan yang terbaik. Satu. Yang kedua, seseorang yang Allah inginkan kepada mereka kebaikan dalam menerima takdir, apa yang terjadi? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan setiap jiwa itu, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam secara total. Gak pilih-pilih. Artinya apa? Semakin datang perintah, semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah, semakin mereka ingin mengatakan, saya ingin melakukan lagi, saya butuh sama Allah, saya ingin semakin dekat. Mereka tidak akan mengatakan, habis ini sholat lagi lah, kalau enggak sholat beban. Nah, pikiran-pikiran tersebut hilang dari dirinya. Akan tetapi sebaliknya, Allah mengatakan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'ada fis sama. Allah mengatakan apa? Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kesesatan, mereka semakin melakukan agamanya, semakin hatinya sempit, semakin terbebani, sampai Allah permisalkan kayak orang yang lagi mendaki menuju ke langit. Semakin naik ke atas, semakin berat, semakin napasnya susah. Semakin mereka melihat, kenapa kok banyak aturan di dalam Islam. Ini yang terjadi. Maka diri kita sudah tahu ke arah mana hati kita nuntun kita. Kalau kita melakukan ibadah mulai merasakan beban, berarti tanpa terasa perlahan-lahan kita keluar dari jalurnya. Namun ketika kita melakukannya dengan penuh kenikmatan dan rasa butuh sama Allah, maka itulah hidayah dimulai. Subhanallah, Allah menggambarkannya simpel dan setiap kita ngerasain tuh. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Supaya hidup kita nggak sia-sia, menerima takdirnya dengan baik dan kita ngerasa butuh sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Awala ta'jiz. Rasulullah mengatakan apa? Berusahalah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Satu, dalam melakukan hal tersebut minta tolong sama Allah. Tuh, lihat, cari yang manfaat. Kadang-kadang kita terperosok dalam kesalahan dari sesuatu yang mubah. Paham gak? Kadang-kadang orang mengatakan, oh boleh. Begitu berlebihan, akhirnya hidupnya sia-sia banyak di sini nih. Nggak ke sini. Orang mukmin itu mereka selalu mencari sesuatu yang bermanfaat. Paham di sini? Maka berusahalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Kemudian wasta'in billah, dan berusahalah minta tolong kepada Allah dalam melakukan hal ini. Wala ta'jiz, dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Nah, ini yang sering jadi penyakit dan kita menolak takdir. Kata Rasulullah apa? Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada. Kalau kalian terkena sesuatu, jangan pernah ngomong kalau seandainya saya melakukan ini. Seandainya, penyakit tuh. Kenapa? Kata Rasulullah mengatakan, lakin kada wa kada. Akan tetapi harusnya seperti ini dan seperti ini. Walakin qal,
Walakin kul, katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita semua sudah tahu tuh kata-kata itu. Akan tapi katakanlah apa? Semua takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masyarul mukmin rahimakumullah, perhatikan berapa banyak kita berhenti di tempat gara-gara ngomong seandainya. Begitu ngomong seandainya, kepikiran yang lalu yang nggak bakal balik dan yang depan nggak jelas. Yang harusnya kita pikirin ke depan, kita harusnya mempersiapkan ke depan, mempersiapkan akhirat kita berhenti dalam posisi tidak berbuat apa-apa gara-gara nyesali yang sudah lewat. Setan berusaha mengarahkan seseorang itu jadi sedih dengan masukin kata-kata seandainya. Karena Rasulullah meyakinkan, fa'in lau tuftahu amal syayatin. Karena kata-kata seandainya buka amalan pintu setan. Dan ini kenyataan. Begitu orang ngomong seandainya, mereka kemudian jadi sedih. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya kesedihan tidak ada maslahat di dalam hati sama sekali. Nggak ada manfaat sama sekali dalam hati. Tetapi kenapa setan menyukai kita untuk bersedih? Karena ketika seorang bersedih, mereka berhenti dari aktivitasnya. Berapa banyak di antara kita menyesali sesuatu kemudian nggak bisa melakukan apa-apa? Setan menginginkan itu supaya hidup kita sia-sia. Padahal umur ini berjalan dan bakal dipertanggungjawabkan. Tapi begitu kita dimasukin kata-kata seandainya, kita akan mengingkari takdir tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Perkara yang kedua adalah qanaah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya tentang qanaah. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kifafan wa qana'ahu Allah bima atah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qad aflaha man aslama. Beruntung orang-orang yang Islam atau berserah diri. Kata-kata aslama yuslimu artinya pasrah, berserah diri kepada Allah. Kemudian mereka diberikan rizki yang cukup. Cukup menurut dirinya apa Allah? Cukup menurut Allah, dan mereka yakin itu. Kemudian dan mereka merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Mereka disebut beruntung. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan orang itu kalau dia sadar, ya, apa yang Allah kasih merupakan sebuah kecukupan, tandanya apa coba? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, man asbaha minkum, barang siapa di pagi hari. Ini barometer cukup nih. Ya. Kita berpikir yang cukup maksudnya gimana sih? Kata Rasulullah, man asbaha minkum, barang siapa yang kalian di pagi harinya aminan fi sirbihi, dia merasa aman di rumahnya, aman, tenang, tak bingung. Kemudian yang kedua apa? Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki cukup makanan hari itu. Rasulullah nggak ngomong 2 hari 3 hari, hari itu. Kata Rasulullah apa? Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan telah terkumpul dunia semuanya pada dirinya. Itu yang disebut cukup. Simpel nggak? Kadang-kadang ini yang nggak kita syukuri, yang belum kedapetan itu yang kita pikiri. Begitu kita dapat ginian, nggak kerasa, mengatakan kurang. Berapa banyak orang-orang yang punya harta yang melimpah, tapi mereka nggak ngerasa aman, nggak ngerasa aman dengan hatinya, dan nggak ngerasa aman sama yang dia miliki. Mereka selalu ditakutin, bahkan ditakutin dengan apa? Dengan apa yang dimilikinya dari keluarganya. Jangan-jangan nanti kemudian anak saya rebutan harta saya. Pernah dengar nggak?
sebuah kejadian di Saudi Arabia dengan kisah yang nyata. Ada satu orang kaya, dia hidup sendiri sampai nggak mau nikah. Gara-gara apa? Gara-gara orang ini ya nggak mau sampai ada anak atau istri yang mau nguasain hartanya. Kata dia, ini orang saking kayanya dia punya berbagai macam bisnis, hotel dan yang lainnya. Hartanya total ditaksir sekitar 600 miliar. Kebayang? Tapi subhanallah, begitu dia meninggal, apa yang terjadi? Orang ini diurus oleh pemerintah Saudi Arabia, nggak ada yang ngurus jenazahnya, karena dia nggak ada orang dekatnya sama sekali, orang tuanya nggak ada, dia nggak punya saudara. Kemudian dia tidak mau berbagi dengan sekelilingnya, karena takut hartanya berkurang. Bahkan dia rela nggak nikah supaya nggak ada yang gangguin tuh harta. Begitu meninggal, yang ngurusin jenazahnya pemerintah, nggak ada orang yang mau ngurusin sama sekali. Apa manfaatnya? Dadak meninggalnya. Akhirnya begitu sudah dikuburin tuh jenazahnya, kemudian seorang hakim kebingungan nyari keluarganya. Akhirnya setelah ditelusuri, ternyata ada keluarganya sekitar sepupu 2 kali, jauh, keluarga jauh, bukan dekat. Ada 3 orang, miskin lagi 3-tiganya. Kemudian 3 orang tersebut dipanggil, engkau fulan bin fulan, engkau fulan bin fulan, engkau fulan bin fulan. Ya, engkau tahu kenapa dipanggil ke sini, dipanggil ke mahkamah? Ketakutan mereka. Ada apa ini? Apa kita punya salah? Kemudian mereka ditanya, engkau kenal sama fulan bin fulan? Oh, tahu. Dia keluarga kita jauh, 3-tiganya ngakui. Akan tetapi ketika dia kita panggil ke acara kita, nggak mau datang. Kebayang? Akhirnya sesungguhnya si fulan ninggalin harta 600 miliar. Masing-masing kalian saya undang ke sini untuk tanda tangan, masing-masing dapat 200. Kita bayangin itu, ya Allah, ya salam rezeki nomplok, Ustaz. Tapi yang parahnya, kita jangan lihat hartanya, lihat tuh ending nih kisah. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun bahagia, senang. Ketika mereka akan pergi, hakimnya ngasih saran, kalau kalian mau, masing-masing dari kalian keluarkan 300.000 rial, sekitar 1 miliar. Tinggal sisa berapa? 199 M. Supaya apa? Untuk bangun masjid untuk fulan, karena dia ternyata nggak punya amal, karena saking eman tuh sama hartanya. Kira-kira 3 orang ini mau apa enggak? Jawaban yang pertama, dia mengatakan, maaf ya wahai hakim, saya ini sudah bosan hidup miskin. Saya kepingin akhir hidup saya menikmati hidup. Saya nggak bisa. Hakimnya pun menghela nafas. Yang kedua, kata dia, maaf wahai hakim, saya ini banyak hutang. Ya Allah, orang yang hidupnya ya dalam posisi kesusahan nggak mungkin hutangnya miliaran. Berapa sih paling? Saya kepingin bayar hutang. Alasannya. Maka kemudian hakim tanya sama yang ketiga. Yang ketiga lebih jujur lagi. Yang ketiga mengatakan, maaf wahai hakim, engkau ketahui bahwa sesungguhnya si fulan tidak pernah selama hidupnya mau untuk berbuat baik kepada orang lain. Lalu bagaimana kami bisa berbuat baik untuk dirinya? Kebayang? Kira-kira yang dikubur ini mikir apa? Itu harta yang mau kalian manfaatin, harta saya.
tapi Allah nutup kebaikan sama sekali karena ketakutan tentang hartanya. Ini efeknya. Kebayang nggak kira-kira kalau kita mati di posisi seperti itu dan mereka melupakan diri kita, maka apa yang terjadi? Akankah kita berteriak menyesal dan itu percuma? Ingat, ketika kita meninggal, yang dilupakan pertama kali dari diri kita adalah nama. Berapa banyak orang yang manggil kita dengan kata-kata jenazah dan mulai ngelupain nama kita. Namanya udah dilupain, apalagi orangnya. Maka jangan harap untuk mengharapkan kebaikan sama orang yang hidup. Ketika Allah nyabut nyawa kita, jawabannya belum tentu. Ini lihat nih, orang-orang yang jauh dari sifat qanaah, nasibnya tragis. Hal yang ketiga, perhatikan, yang dimaksud orang yang kaya itu bukan kaya harta. Kata Rasulullah dalam hadisnya, laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah yang kaya itu memiliki banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi yang dimaksud kaya adalah kaya hati. Itu orang yang qanaah memiliki sifat itu. Ya. Kemudian kita jauh dari qanaah kalau selalu mengatakan saya kepingin lagi dan lagi. Jangan harap kita ngerasa cukup. Bahkan sampai kemudian Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan man kana taliban liziyadah lam yastaghni bima ma'ahu falaysa lahu ghina. Kata Rasulullah, barang siapa yang terus-menerus kepingin nambah maka dia tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan, dan dia tidak akan disebut sebagai orang yang kaya. Bahkan ini hakikat orang yang miskin. Orang yang miskin yang ngerasa apa? Lagi, minta lagi, terus. Kenyataannya ini miskin yang sebenarnya, bukan yang nggak punya harta yang miskin. Yang kaya, yang miskin hati itu yang miskin. Dan yang ketiga, bagaimana Allah membimbing dia dalam ketaatan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, Rasulullah meyakinkan kepada kita, qaribu wasaddidu. Kata Rasulullah, bersikaplah lurus dan selalu dalam posisi kebenaran. Jalannya kencang. Kenapa? Wa'lamu annahu lan yanju ahadan minkum bi'amalih. Ketahuilah, kata Rasulullah, seseorang di antara kalian gak bakal selamat dengan amalnya, dengan ibadahnya, gak bakal selamat. Orang andalnya ibadahnya gak bakal selamat, padahal taat terus. Iya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah, wala ana, bahkan juga bukan saya, illa ayyataghamadani Allah birahmati wa fadlih, kecuali Allah mencurahkan kepada diriku rahmat dan keutamaannya. Berarti orang yang bisa masuk surga yang apa? Yang Allah kasih rahmat, bukan yang kemudian karena amal ibadahnya. Berapa banyak mereka karena amal ibadahnya, ahli ibadah, justru terperosok ke dalam kesalahan yang lebih dalam. Tapi kalau mereka yang beribadah minta pertolongan kepada Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Kemudian Allah ngajarin kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang disebut rahmat nih. Berikanlah kami, bimbing kami jalan kepada jalanmu yang lurus, hidayah. Ini yang dimaksud. Maka inilah cara Allah untuk ngajak hambanya biar bisa lurus dan istiqomah. Nyuruh kita buat minta hidayah, buat minta rahmat, bukan ngejar amalan melupakan Allah, bukan berdiri pada diri kita sendiri.
Kemudian inti kebahagiaan atau ujung kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, puncak kebahagiaan apa? Allah mengatakan apa? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, merekalah yang beruntung. Itu puncaknya, puncak dari hidayah yang Allah kasih. Karena Allah mengatakan apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah balas apa yang kalian lakukan di hari kiamat. Puncaknya adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Hasilnya dari rahmat tadi, dari hidayah yang Allah kasih. Maka kita bayangin, diperintahkan sehari semalam minimal 17 kali kita minta hidayah. Kalau bacaan kita serius, kadang-kadang baca Al-Fatihah pikirannya masih kemana. Ini yang kemudian sangat tragis. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Sebelum saya tutup, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad, innallaha la yadlimu mu'min hasanah. Perhatikan, jangan pernah putus asa terhadap apa yang kita lakukan. Setiap apa yang Allah bimbing, Allah mengarahkan kita yang terbaik. Kenapa? Mukmin itu punya dua sisi hidup. Kalau kafir cuma satu sisi. Jelas ya? Orang mukmin dua sisi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi seseorang mukmin dari kebaikannya sama sekali. Yu'ti bihad dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Kemudian Allah memberikan ganjarannya di dunia, balasan kemudahan hidup, dan diberikan balasan di akhirat. Itu orang mukmin, dua sisi hidupnya. Jelas di sini? Akan tetapi wa ammal kafir fayut'imu bihasanatihi fid dunya. Orang-orang kafir Allah berikan balasan sampai dikatakan apa? Yut'im itu apa? At'ama yut'imu, diberikan makan dari kebaikannya, diberikan dunianya dari kebaikannya. Semakin mereka baik, semakin dunia dikasih. Tetapi hatta idza afdha ilal akhirah, sampai apabila dia sampai pada kehidupan akhirat, lam takun lahu hasanah yu'ti biha khaira, enggak bakal dikasih kebaikannya sama sekali, habis. Sekarang pertanyaannya, kenapa sering di antara kita ketika akan melakukan ketaatan justru kita dalam posisi jauh dari ketaatan tersebut? Diri kita kepingin baik tapi gak bisa baik. Sering gak ini terjadi? Tahu kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Hati-hati nih ya, kita berangan-angan, saya kepingin jadi orang baik, begitu mau baik gak bisa. Saya kepingin sholat khusyuk, begitu Allahu Akbar, kemudian apa? Pikiran kita melayang, sampai salam baru ingat lagi, loh saya kepingin sholat khusyuk, coba lagi, ternyata hati kita mengkhianati diri kita. Kenapa ini bisa terjadi? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya apabila kemudian
Rasulnya memanggil terhadap apa yang membuat kalian dalam hidup kebaikan. Wa'lamu, kata Allah. Setelahnya Allah ngancem. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Ulama tafsir mengatakan di sini ada dua sisi. Hal yang pertama, kalau orang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mereka menjawab perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah buat hidupnya dan hatinya sejalan. Paham? Tapi kalau mereka mengkhianati Allah, maka hatinya akan berkhianat pada dirinya. Bukti hati berkhianat adalah kita sering susah untuk khusyuk dalam beribadah. Itu pengkhianatannya. Berapa banyak di antara kita kepengen dapat bimbingan kebaikan, tapi sebaliknya hati kita nggak pernah mau taat. Berapa banyak di antara kita kepengen menikmati ibadah, tapi hati kita mengingkari karena kita ingkar sama Allah dan Rasulnya. Jelas alasannya. Bahkan Fudail ibn Iyad, dia pernah mengatakan dalam perkataannya apa? Pernah saya bermaksiat kepada Allah, maka bekas kemaksiatan tersebut keluar dari bagaimana tunggangan saya dan istri saya pada hari itu. Kenapa? Tunggangannya nggak mau nurut sama dia. Istrinya mulai uring-uringan. Kata dia, ini terjadi karena saya mengingkari Allah. Hari itu dia maksiat, hari itu Allah kasih. Dan dia sadar. Berapa banyak kita sering nyalahin orang dan nyari kambing hitam, padahal yang salah diri kita sama Allah. Ya. Bahkan ada seorang yang menikah 15 tahun menikah, istrinya semakin hari semakin baik, banyak ikut kajian, semakin taat sama suaminya. Tiba-tiba suaminya mengatakan, Ustadz, kenapa hari ini saya nggak cinta sama istri saya? Ustadznya ngomong, coba periksa, sudahkah kamu menjawab perintah Allah atau justru kamu mengkhianati Allah? Kalau dirimu mengkhianati Allah, maka jangan heran hatimu mengkhianati dirimu sendiri dengan munculnya permasalahan dalam hidupmu. Ini yang jauh dari hidayah. Maka mulai dari sekarang, kalau hati kita masih berkhianat, berarti kita butuh banyak tobat dan minta petunjuk dari Allah SWT. Maka mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa merasakan yang disebut kehidupan yang baik, kehidupan yang Allah janjikan, kehidupan yang penuh dengan hidayah. Dan mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita terjaga dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk pada diri kita dan hati kita dan keluarga kita. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.